Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia, khusus bagian pergeseran kesetimbangan. Di sini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Sebelum kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran, bisa kita lihat di sini, apabila sistem telah mencapai keadaan setimbang, maka sistem tersebut akan mempertahankan keadaan tersebut. Jadi misalkan di sini ada suatu reaksi setimbang, nah kemudian di sini sistemnya ini akan mempertahankan keadaan supaya tetap setimbang. Kemudian di sini, jika pada sistem tersebut diberikan suatu aksi atau tindakan, misalkan di sini konsentrasi dari Fe3+ ditambah. Kemudian di sini, apakah kesetimbangan yang sudah tercapai dapat mengalami pergeseran? Kemudian, untuk mengetahuinya, bisa kita lihat di sini, berdasarkan asas Likert-Leer, jika pada sistem kesetimbangan diberikan suatu aksi atau tindakan, bisa dilihat di sini, misalkan diberi suatu tindakan, yaitu konsentrasi dari Fe3+-nya ditambah, maka di sini, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Jadi di sini pada sistemnya ini akan mengalami pergeseran, di mana reaksinya ini bisa bergeser ke kanan, artinya laju reaksi ke kanannya itu besar sehingga zat-zat sebelah kanan terbentuk lebih banyak. Kemudian, jika kesetimbangannya bergeser ke kiri, artinya laju reaksi ke kiri besar, sehingga zat-zat sebelah kiri terbentuk lebih banyak. Di mana di sini, pergeseran atau perubahannya ini cenderung mengurangi pengaruh dari aksi atau tindakannya tersebut. Jadi di sini reaksinya ini terjadi reaksi yang melawan perubahan tersebut. Selanjutnya di sini bisa kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor yang pertama yaitu konsentrasi, di mana ketika konsentrasinya ini ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan. Ini bisa kita ingat dengan singkatan Bahwan. Selanjutnya bisa kita lihat di sini contohnya ada suatu reaksi. Kemudian pada zat Ab2 ini konsentrasinya kita tambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan. Kita lihat di sini Ab2 di sebelah kiri, maka ke arah lawannya itu di sebelah kanannya ya, sehingga di sini bergeser ke kanan. Kemudian di sini kita peroleh yang di sebelah kanannya ini terbentuk lebih banyak, sehingga kita peroleh di sini B2 ini bertambah. Kemudian yang di sebelah kirinya yaitu ada A2B ini berkurang. Sedangkan yang fase solid ini tidak berpengaruh. Selanjutnya, jika konsentrasi dari A2B berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah lawan. Jadi ketika berkurang konsentrasinya, itu kebalikannya ini ya. Kita lihat di sini A2B di sebelah kiri, maka kesetimbangan bergeser dari arah lawan. Lawan itu di sebelah kanan ya, maka di sini akan bergeser dari arah lawan, yaitu bergeser ke kiri. Sehingga kita peroleh di sini bergeser ke kiri. Maka zat-zat yang di sebelah kiri ini terbentuk lebih banyak, sehingga kita peroleh AB2 ini bertambah, sedangkan yang di sebelah kanannya berkurang. Jadi seperti itu untuk faktor pergeseran kesetimbangan dari konsentrasi. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu tekanan. Kita lihat di sini, tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Tekanan dan volume, kita tulis tekanan P, kemudian volume V, ini berbanding terbalik. Sehingga di situ ketika tekanan diperbesar, maka volumenya diperkecil. Kemudian pergeseran kesetimbangannya ini akan bergeser ke koefisien yang kecil. Kemudian bisa kita lihat koefisien pada reaksinya. Ingat yang kita lihat koefisiennya adalah yang berfase gas atau aqueous. Di sini terdapat fase gas AB2 ini memiliki koefisiennya 1.
Kemudian pada A2B, ini fasanya gas, ini koefisiennya 1. Maka kita peroleh di sebelah kiri, ini memiliki koefisien 2. Kemudian yang di sebelah kanan, kita lihat di sini B2, ini memiliki fasa gas, koefisiennya 3/2. Sedangkan untuk yang A, di sini fasanya solid, ini tidak berpengaruh untuk pergeseran kesetimbangannya, sehingga yang di sebelah kanan jumlah koefisiennya adalah 1,5. Selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk tekanan. Ketika tekanan diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Kita lihat di sini yang memiliki koefisien kecil itu di sebelah kanan, maka reaksinya akan bergeser ke kanan. Sehingga di sini zat-zat di sebelah kanan ini akan bertambah, yaitu B2-nya bertambah. Kemudian untuk volumenya, yaitu volume diperkecil, maka akan bergeser ke arah koefisien yang kecil, yaitu yang di sebelah kanan ya, sehingga di sini bergeser ke kanan, maka di sini zat-zat di sebelah kanan akan terbentuk lebih banyak, sehingga di sini B2-nya akan bertambah. Jadi seperti itu faktor dari tekanan dan volume. Kemudian faktor yang ketiga, panas atau suhu. Ketika suhu dinaikkan atau sistemnya dipanaskan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Ingat, reaksi endoterm ini memiliki nilai delta H sama dengan positif. Bisa kita buat di sini, contohnya suhu dinaikkan. Sebelumnya kita lihat dulu di sini, delta H-nya di sini negatif. Delta H negatif ini menunjukkan reaksi eksoterm. Di mana di sini yang ke arah ke kanan itu menunjukkan reaksi eksoterm, sedangkan yang ke arah ke kiri ini menunjukkan reaksi endoterm. Karena pada reaksi yang ke kanan ini akan melepaskan panas karena terjadi reaksi eksoterm. Sedangkan yang ke arah ke kiri ini akan menyerap panas. Kemudian ketika di sini suhu dinaikkan, maka pergeseran kesetimbangan akan ke arah reaksi endoterm. Reaksi endoterm yaitu bergeser ke sebelah kiri ya, sehingga di sini bergeser ke kiri. Maka zat-zat yang di sebelah kiri ini terbentuk lebih banyak. Kemudian ketika suhu diturunkan, maka di sini akan bergeser ke arah kebalikannya ya, yaitu ke eksoterm. Sehingga di sini reaksi eksoterm itu ke kanan, maka ini bergeser ke kanan. Kemudian zat-zat yang di sebelah kanan ini terbentuk lebih banyak. Kemudian yang D, di sini ada katalis. Katalis ini tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, atau di sini tidak menggeser ya, tetapi hanya mempercepat reaksi saja. Kemudian yang kelima di sini, padatan tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada 4 ya, yaitu ada konsentrasi, kemudian tekanan, kemudian volume, kemudian suhu. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal di sini. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Supaya diperoleh produk besar, maka dilakukan. Bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Kemudian pada soal, supaya diperoleh produk besar, artinya di sini kita peroleh bahwa kesetimbangannya bergeser ke kanan. Kemudian kita lihat pada pilihan yang mempengaruhi di sini ada suhu, tekanan, kemudian volume. Katalis di sini udah pasti salah ya, karena katalis tidak mempengaruhi pergeseran. Bisa kita lihat dulu faktor dari suhu. Kita lihat di sini delta H-nya ini negatif, artinya ini merupakan reaksi eksoterm. Sehingga bisa kita tulis di sini yang menunjukkan reaksi eksoterm, yaitu yang ke kanan ya, di sini. Kemudian endoterm yang ke kiri, bisa kita tulis di sini. Maka kita peroleh di sini, dari faktor suhu, supaya diperoleh bergeser ke kanan, maka suhu diturunkan. Supaya bergeser ke reaksi eksoterm, yaitu bergeser ke kanan ya. Selanjutnya, untuk tekanan dan volume, bisa kita lihat dulu untuk koefisiennya. Kita lihat koefisien di sebelah kiri. Di sini ada 1 ya, kemudian di sini 3. Maka koefisien di sebelah kiri ada 4 ya. Kemudian, koefisien di sebelah kanan
Kita peroleh di sini ada 2 ya. Ingat koefisien yang kita lihat, yaitu yang mempunyai fase gas dan aqueous ya. Supaya bergeser ke kanan, maka reaksi bergeser ke arah koefisien yang kecil. Maka supaya bergeser ke arah koefisien kecil, volume diperkecil. Sedangkan tekanan diperbesar. Ini bergeser ke koefisien kecil, yaitu bergeser ke kanan. Sehingga bisa kita lihat di sini, pada pilihan A, menurunkan suhu itu betul. Kemudian memperbesar tekanan, ini betul. Kemudian pilihan B, menaikkan suhu dan tekanan, yang suhunya salah ya, tekanannya itu betul. Kemudian pilihan C tadi katalis salah, menaikkan suhu ini salah. Kemudian pilihan D, memperbesar volume, salah ya. Kemudian menaikkan suhu, ini juga salah. Kemudian pilihan E, menurunkan suhu betul, menurunkan tekanan salah ya. Jadi di sini, supaya diperoleh produk besar, maka dilakukan menurunkan suhu dan memperbesar tekanan. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya, pada contoh soal yang kedua, pada suatu tabung reaksi terjadi kesetimbangan sebagai berikut. Apabila pada tabung reaksi tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air panas, maka akan terjadi. Kemudian di sini berisi air panas, artinya suhu dinaikkan. Bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Kita lihat di sini, nilai delta H-nya di sini negatif ya, maka ini menunjukkan reaksi eksoterm. Kemudian yang menunjukkan reaksi eksoterm yaitu yang ke kanan ya. Bisa kita tulis di sini exo. Kemudian yang di bawah, yang ke arah ke kiri, ini adalah endo. Kemudian di sini, ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Kita lihat di sini yang ke arah reaksi endoterm, yaitu yang ke arah ke kiri, maka ini bergeser ke kiri. Sehingga di sini kita peroleh zat-zat di sebelah kiri ini terbentuk lebih banyak. Kemudian di sini kita peroleh NO2 terbentuk lebih banyak. Artinya di sini NO2-nya bertambah ya. Karena bertambah, maka warna semakin coklat. Kemudian bisa kita lihat pada pilihan A ya, warna coklat berkurang. Salah ya, seharusnya warna coklat bertambah. Kemudian reaksinya bergeser betul ke arah NO. Kemudian yang B, warna semakin coklat, betul. Karena reaksi bergeser ke arah NO2, betul ya. Kemudian yang C, warna semakin coklat, betul. Karena reaksi bergeser ke arah N2O4, salah ya yang ini. Kemudian pilihan D, warna coklat berkurang, salah ya. Kemudian karena reaksi bergeser ke arah N2O4, salah. Kemudian pilihan E, tidak ada perubahan warna karena tidak terjadi pergeseran, salah ya. Di situ terjadi pergeseran, maka terjadi perubahan warna. Jadi di sini jawaban yang benar, pada tabung reaksi tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air panas, maka akan terjadi warna semakin coklat karena reaksi bergeser ke arah NO2. Sehingga jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, pada contoh soal yang ketiga, pada suatu reaksi kesetimbangan, jika konsentrasi SO2 diperbesar dan suhu tetap, maka sistem kesetimbangan akan diperoleh. Bisa kita lihat pada soal, faktor yang mempengaruhi pergeseran, yaitu konsentrasi. Bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Kemudian pada soal, konsentrasi SO2 diperbesar. Kita lihat di sini, ketika konsentrasinya ditambah atau diperbesar, maka bergeser ke arah lawan. Kemudian kita lihat di sini, SO2 itu di sebelah kiri ya, maka yang ke arah lawannya, yaitu yang ke kanan ya, sehingga kita peroleh bergeser ke kanan. Maka zat-zat yang di sebelah kanan, ini akan terbentuk lebih banyak, maka diperoleh SO3 bertambah. Kemudian bisa kita lihat di sini pada pilihan, yang A, SO3 berkurang, ini salah ya. Kemudian yang B, SO2 bertambah, ini juga salah. Kemudian yang C, O2 berkurang, ini juga salah. Kemudian yang D, SO3 bertambah, itu betul ya. Kemudian yang E, SO2 bertambah, ini salah. Kemudian bisa kita lihat di sini harga Kc-nya. Kita lihat di sini,
Harga tetapan kesetimbangan K ini hanya dipengaruhi suhu. Ketika suhu tetap, maka harga K atau nilai tetapan kesetimbangannya ini tetap. Kemudian ketika suhu berubah, maka nilai K ini juga berubah. Di mana berubahnya ini tergantung reaksi. Jika reaksi eksoterm, maka nilai K berbanding terbalik dengan suhu, kita tulis di sini T ya. Artinya ketika suhunya turun, maka nilai K-nya itu bertambah. Dan sebaliknya ya. Kemudian yang kedua, itu dilihat dari reaksi endoterm. Ini nilai K-nya berbanding lurus dengan T atau dengan suhu. Artinya di sini ketika suhunya naik, maka nilai K-nya bertambah dan sebaliknya. Kita lihat pada soal, ini suhunya tetap, sehingga kita peroleh nilai Kc-nya ini tetap. Jadi, jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, pada contoh soal yang keempat, diketahui beberapa reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Di sini ada 4 reaksi ya. Kemudian, supaya diperoleh hasil reaksi yang lebih optimal, maka pada reaksi tersebut diberikan perlakuan. Pada soal, di sini diminta hasil reaksinya atau produknya ini lebih optimal, artinya ini diinginkan produk yang besar, sehingga di sini reaksi kesetimbangannya ini diperoleh bergeser ke kanan. Bisa kita lihat pada reaksi yang satu, bisa kita lihat pada pilihan. Pada reaksi satu, faktor yang mempengaruhi di sini adalah suhu. Bisa kita tulis ulang dulu untuk reaksi satu. Suhunya diturunkan, ini akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Kita lihat nilai delta H-nya, di sini menunjukkan nilai delta H negatif, artinya ini menunjukkan reaksi eksoterm. Maka di sini yang menunjukkan ke arah reaksi eksoterm, yaitu ke arah kanan ya, sedangkan endotermnya ke arah kiri. Maka pada reaksi 1, ketika suhu diturunkan, kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Sehingga di sini reaksi 1 ini betul ya, suhu diturunkan. Kemudian kita lihat pada reaksi yang kedua, pada pilihan, reaksi kedua volume diperbesar dan suhu diturunkan. Bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Kita lihat di sini faktor dari volume. Pada pilihan, volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Bisa kita lihat di sini koefisien di sebelah kanan itu ada 2 ya. Di sini 1, kemudian di sini 1, sehingga di sebelah kanan ada 2. Sedangkan di sebelah kiri ini ada 1 koefisiennya. Maka diperoleh koefisien yang besar itu di sebelah kanan, maka bergeser ke kanan. Kemudian kita lihat reaksi kedua, ketika suhu diturunkan. Kita lihat di sini, reaksinya ini merupakan reaksi endoterm ya, karena di situ delta H-nya bernilai positif. Maka di sini reaksi yang ke kanan itu merupakan reaksi endoterm. Kemudian reaksi eksotermnya itu yang ke arah kiri. Sehingga ketika suhu diturunkan, maka reaksi bergeser ke kiri. Jadi ketika reaksi 2 suhu diturunkan, ini salah ya. Pada reaksi yang ketiga di sini, pada pilihan, ini suhu dinaikkan, dan reaksi ketiga volume diperbesar. Kemudian reaksi keempat, itu juga dilihat dari volume, yaitu volumenya diperbesar. Bisa kita lihat dulu untuk reaksi ketiga. Kemudian kita lihat di sini, koefisien pada reaksi ketiga, koefisien di sebelah kiri ini lebih besar ya, karena di sini ada 1 ditambah setengah, diperoleh 1,5. Kemudian yang di sebelah kanan, ini ada 1. Kemudian untuk reaksinya, kita lihat di sini delta H-nya negatif, maka ini menunjukkan reaksi eksoterm, sehingga reaksi eksoterm itu ke arah kanan, sedangkan reaksi endotermnya itu ke arah kiri. Kemudian pada pilihan, reaksi ketiga, suhu dinaikkan, maka ini akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Reaksi endoterm di sini bergeser ke arah ke kiri. Kemudian kita lihat yang volumenya diperbesar. Ketika volume diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah koefisien yang besar. Tadi koefisien yang besar itu di sebelah kiri ya, maka bergeser ke kiri.
Sehingga pada pilihan C, reaksi ketiga suhunya dinaikkan. Ini salah ya. Kemudian pada pilihan D, volumenya diperbesar. Ini juga salah ya. Selanjutnya bisa kita lihat pada reaksi yang keempat. Bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Kemudian volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien besar, yaitu yang di sebelah kanan ya. Kita lihat di sebelah kanan, di sini jumlahnya 2 ya. Sedangkan di sebelah kiri, ini jumlahnya cuma 1. Sehingga pada pilihan B, reaksi 4 volume diperbesar, ini salah. Kemudian pilihan C, ini juga salah. Kemudian pilihan E, volume diperbesar, ini juga salah. Jadi, supaya diperoleh hasil reaksi yang lebih optimal, maka pada reaksi tersebut diberikan perlakuan, pada reaksi 1, ini suhunya diturunkan, dan reaksi kedua, volumenya diperbesar. Sehingga jawabannya adalah yang A. Jadi seperti itu untuk materi pergeseran kesetimbangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.